Halo, saya Ibrahim Abdurabihi dari Fakultas Teknik Industri akan mengisi materi hari ini. Pada video based learning kali ini, saya akan membahas mengenai gempa bumi, megatrust, dan kesiapsiagaan bencana. Untuk learning object ada tiga, yaitu pertama memahami konsep dasar gempa bumi, kedua mengidentifikasi potensi risiko gempa di Indonesia, dan ketiga menerapkan langkah kesiapsiagaan dan evakuasi saat gempa. Jadi pernah nggak kalian mendengar berita tentang ancaman megatrust atau mungkin gempa akibat sesar Lembang? Dua isu ini bukan sekedar headline berita. Keduanya adalah peringatan bahwa wilayah kita hidup berdampingan dengan potensi bencana geologi yang serius. Megatrust menjadi perhatian karena sumber gempanya berada di zona subduksi, yaitu zona yang mampu memicu gempa besar dan dalam kondisi tertentu memicu tsunami. Indonesia sendiri menghadapi ancaman dari 14 zona megatrust yang tersebar di berbagai wilayah. Beberapa zona bahkan memiliki potensi gempa yang sangat besar, dengan dampak yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga dapat meluas ke kawasan pesisir yang padat penduduk. Sementara itu, sesar Lembang menyimpan ancaman yang tidak kalah serius. Jika gempa terjadi di sekitar Bandung Raya, dampaknya dapat berupa kerusakan rumah dan fasilitas umum, retaknya jalan, terganggunya aktivitas ekonomi, bahkan korban jiwa. Terutama jika bangunan tidak dirancang tahan gempa. Artinya, baik megatrust maupun sesar Lembang sama-sama bukan ancaman yang bisa diabaikan. Memahami resikonya sejak dini adalah langkah penting agar kita bisa lebih siap menghadapi kemungkinan terburuk. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita pahami dua istilah yang sering muncul ketika membicarakan ancaman gempa, sesar dan megatrust. Sesar adalah istilah umum untuk patahan pada kerak bumi, rekahan tempat batuan bergerak akibat tekanan dan pergeseran lempeng tektonik. Sesar bisa muncul di banyak wilayah dan menjadi salah satu sumber utama terjadinya gempa bumi. Megatrust, di sisi lain, adalah jenis khusus dari sesar. Ia terjadi di zona subduksi, yaitu wilayah di mana satu lempeng samudra menujam ke bawah lempeng lainnya. Karena prosesnya melibatkan pergerakan lempeng yang sangat besar dan akumulasi energi dalam waktu yang sangat lama, megatrust dapat menghasilkan gempa berkekuatan sangat besar, bahkan memicu tsunami yang berdampak luas ke wilayah pesisir. Perbedaan utamanya terletak pada skala, lokasi, dan potensi dampak. Sesar adalah istilah yang lebih umum, sedangkan megatrust adalah sesar dengan karakteristik khusus di zona subduksi yang umumnya jauh lebih kuat dan berbahaya. Setelah mengenal sesar dan megatrust, sekarang kita masuk pengertian gempa bumi itu sendiri. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan pada permukaan bumi yang terjadi karena pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi. Energi tersebut kemudian merambat ke permukaan dalam bentuk gelombang seismik. Secara umum, gempa bumi dapat terjadi karena beberapa penyebab. Pergerakan lempeng tektonik, aktivitas sesar atau patahan di kerak bumi, aktivitas vulkanik yang berkaitan dengan gunung berapi, dan dalam beberapa kasus, aktivitas manusia seperti peledakan atau penambangan. Lalu bagaimana persisnya gempa bisa terjadi? Mari kita ikuti prosesnya satu persatu. Pertama, lempeng samudera bergerak menuju lempeng benua hingga terbentuk zona subduksi, yaitu saat lempeng samudera menunjam ke bawah lempeng lainnya. Pergerakan ini tidak selalu berjalan mulus karena adanya gesekan yang sangat kuat, sehingga lempeng menjadi terkunci. Karena terkunci itulah, energi elastis terus menumpuk di sepanjang bidang patahan megatrust. Makin lama, tekanan semakin besar, dan ketika tekanan yang terkumpul sudah melebihi batas kekuatan batuan, terjadilah patahan atau pergeseran secara mendadak. Titik awal pelepasan energi ini disebut hiposentrum, yaitu pusat gempa yang berada di dalam bumi. Dari titik tersebut, energi dilepaskan ke segala arah dalam bentuk gelombang seismik. Dan inilah yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Setelah patahan terjadi, lempeng mengalami elastic rebound, yaitu kembali ke posisi yang lebih stabil setelah sebelumnya terkunci dan terdorong. Namun, jika pergeseran itu terjadi di dasar laut, perubahan permukaan dasar laut dapat memicu perpindahan massa air yang besar dan akhirnya menyebabkan tsunami. Untuk memahami mengapa gempa bisa terjadi, kita perlu mengenal struktur bumi terlebih dahulu. Bumi tersusun dari beberapa bagian lapisan, kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Pada bagian paling luar terdapat litosfer,
lapisan kaku yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel. Di bawahnya ada astenosfer, lapisan yang lebih panas dan bersifat plastis, sehingga memungkinkan lempeng di atasnya bergerak perlahan. Lempeng tektonik ini tidak diam, ia terus bergerak, ada yang saling menjauh, saling mendekat, atau saling bergesekan. Ketika pergerakan itu terhambat, energi menumpuk, dan ketika energi itu terlalu besar untuk ditahan, ia dilepaskan secara tiba-tiba dalam bentuk gempa bumi. Inilah mengapa Indonesia memiliki risiko gempa yang sangat tinggi. Indonesia terletak di jalur Ring of Fire atau cincin api Pasifik, tepat di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Pergerakan ketiga lempeng yang saling bertabrakan dan menunjam ini membentuk zona subduksi yang memicu gempa bumi sekaligus mengaktifkan ratusan gunung berapi di seluruh Nusantara. Setelah memahami bagaimana gempa terjadi dan mengapa Indonesia sangat rawan, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Tanda-tanda potensi gempa besar dan langkah mitigasinya. Perlu diingat, tanda-tanda ini tidak selalu muncul sebelum gempa dan tidak bisa dijadikan sebagai kepastian mutlak. Namun, beberapa hal yang sering diamati antara lain, gempa kecil berulang atau foreshock, perubahan perilaku hewan yang tidak biasa, suara gemuruh dari dalam tanah, air sumur yang tiba-tiba keruh atau naik turun, dan mungkin terakhir informasi atau peringatan resmi dari BMKG. Mitigasi sebelum gempa prabencana adalah yang paling menentukan beberapa langkah penting yang perlu disiapkan. Pertama, bangun atau perkuat rumah agar tahan gempa. Kemudian, amankan lemari dan perabot berat agar tidak mudah roboh. Kemudian siapkan tas siaga bencana berisi dokumen penting, P3K, senter, makanan instan, dan air minum. Kenali jalur evakuasi dan titik kumpul di sekitar tempat tinggal. Dan terakhir, periksa instalasi listrik dan gas secara rutin untuk mengurangi risiko kebakaran. Saat gempa terjadi, prinsip yang paling penting adalah drop, cover, hold on. Segera merunduk, berlindung, dan bertahan di tempat aman. Lindungi kepala dan badan, jauhi kaca dan benda berat, jangan gunakan lift, lalu evakuasi ke tempat aman setelah guncangan reda. Gempa bumi memang tidak bisa kita cegah, tapi kita bisa memilih untuk siap. Megatrust dan sesar Lembang adalah peringatan bahwa kita hidup di atas bumi yang terus bergerak. Ancaman nyata, cakupannya luas, dan waktunya tidak dapat dipastikan. Namun dengan pemahaman yang benar dan kesiapsiagaan yang matang, kita bisa memperkecil resiko dan melindungi diri serta orang-orang yang kita cintai. Mulai dari sekarang, kenali ancamannya, siapkan diri, dan jadilah bagian dari masyarakat yang tangguh atas akan bencana. Berikut adalah referensi yang bisa dibaca. Sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.